sama-sama angkat tanganmu, ucapkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Saya undang jemaat bersama-sama menyanyi. Hanya jemaat sendiri katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Yes, Jesus. Kasih-Mu melimpah. Bapa, masih jemaat sendiri katakan, berkat hari ini telah Kau sediakan bagi. Ku naikkan syukurku, naikkan selalu baru setiap pagi, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat angkat tanganmu, berikan yang baik sama-sama katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Mari sama-sama sembah Dia. Kami sembah. Oh, tunaikan syukur kami. Yesus. Oh, kami bawa pujian kami
kan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Yes Tuhan, itu ungkapan syukur kami Tuhan. Engkau pribadi yang terbaik, Engkau sahabat kami Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Gak ada badai di dunia yang terlalu besar buat Engkau Tuhan. Engkau mengatasi setiap badai hidup kami. Yes. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dan ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Sama-sama kita katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
berdaulat, berdaulat atas hidupku, berserah padamu. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku sama-sama siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dia lambaikan tanganmu. Haleluya. Let's go. Memuji Tuhan. Hati Tuhan Yesus. Pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Sama-sama sekali lagi katakan, akan ku pikul salibmu. Cukuplah
bersyukur, hatiku kan bersuka. Setiap hari ini hari yang terbaik. Yeah, yeah. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini, hari yang terbaik. Syukur buat hari ini. Sama-sama katakan yang terbaik. Hari yang terbaik. Sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Mari kasih tahu kiri kanannya, katakan Tuhan di dalammu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bernyanyi buat Tuhan, amin. Come on, let's sing it out together. Katakan 1, 2. Christ in me, amin. Hope of glory. Christ in me, the hope of glory. Once more, Christ in me. Christ in me, amin. Hope of glory. Christ in me, the hope of glory. Hallelujah. Biar sekalian bernafas memuji-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Dalamku ada pengharapan. Dalamku ada kepastian. Dalamku ada kekuatan. Ku diberi kuasa menjadi pemenang. Tata hidupku, amin. Kita selamanya. Pujian hormat segala bagimu. Kaulah Tuhan berkuasa di hidupku, memerintah selamanya. Agung mulia berkuasa namanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Come on, Desert Jakarta. Dalamku ada pengharapan. Dalamku ada kepastian yang percaya. Dalamku ada kekuatan. Ku diberi kuasa menjadi pemenang. Kaulah Tuhan kuasa di hidupku, memerintah selamanya. Pujian hanyalah bagimu. Kaulah Tuhan kuasa di hidupku, memerintah selamanya. Aduh mulia. Jemaat saja yang katakan, berkuasa di hidupku, memerintah. Amin, amin. Hanyalah bagimu. Kaulah Tuhan berkuasa di hidup. Dengar ini Tuhan, Kau memerintah atas hidup kami. Tuhan berkuasa di hidupku, memerintah selamanya. Agung mulia berkuasa. Kaulah Tuhan berkuasa di hidupku, memerintah. Oh, agung mulia berkuasa namanya, Yesus Tuhan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Jemaat duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu baru. Lagu ini setiap liriknya benar-benar akan memberkati setiap saudara yang ada di tempat ini. Lirik lagu ini bercerita tentang bagaimana kita mempunyai iman walau di tengah badai. Proses Tuhan itu gak ada yang instan Bapak Ibu. Semua butuh proses. Tapi ketika kita tetap percaya, walau gunung itu gak berpindah, tapi percaya hanya Tuhan yang bisa memindahkan gunung itu buat setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
sanggup memulihkan, Dia sanggup bekerja. Percaya pada kekuatan tangannya. Jangan hilang imanmu, jangan hilang pengharapanmu. Sebab dalam Yesus kita akan sama-sama mendapatkan kemenangan. Sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sebab kami terhubung oleh-Mu. Yes, Jesus, 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 Jesus. You are here. Engkau di sini Tuhan menjamah setiap kami. Kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Yesus, sebab kami semua terhubung. Kami terhubung akan kasih karunia-Mu. Kami terhubung akan kasih-Mu.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sama-sama katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan jemaat Tuhan sendiri katakan. Kami telah terhubung dengan surga. Mari sama-sama katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan iman sama-sama katakan. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terpuji namamu Yesus Tuhan. Ku terhubung dengan, kami terhubung. Yesus melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami telah terhubung dengan surga. Karena tidak ada lagi pemisah antara kami dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah ada dalam hidup kami. Kristus sudah ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Tuhan. Sementara Engkau berfirman, kami tangkap dengan iman. Sesuatu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Yang percaya diberkati sepanjang firman ini dengan iman, sama-sama katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan satu harta karun, pasti hidup kita sangat bersuka cita. Amin. Apalagi kalau ditemukan di rumahnya Ibu Yanti itu, di bawah tanah itu, di bawah rumahnya itu ada harta karun yang seharusnya harga rumah itu 2-3 M, dan ternyata setelah punya selidik, harta karun yang ada di dalam rumah itu, yang ada di bawah rumah itu, harganya tak terhitung. Kira-kira kalau ditawar, kira-kira
mau nggak dijual Pak Erwin 5M? Harganya NJOP-nya 2M, 3M. Nah sekarang karena tahu ada harta karun di bawah dan harganya itu tidak terhitung. Mungkin sampai 50 keturunan tidak habis menikmati harta karun itu. Lalu ditawarlah 5M. Kira-kira Pak Erwin mau ngasih enggak ya? Tidak terjual ya, karena sudah tahu. Seandainya tidak tahu, ya enggak apa-apa harganya 2M ditawar 3M ya mau dong. Ya kan? Mau dong. Nanti tinggal beli lagi yang di sampingnya. Karena tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu ada harta karun di dalam rumah itu, pasti dia akan jaga dan dia tidak akan jual. Karena harganya tidak ternilai. Tahukah Bapak Ibu, harta karun di Indonesia ini kira-kira di mana? Yang sudah ditemukan di Papua. Dan pertama sekali orang yang menemukan ada emas di Papua itu bernama Jean Jacques Dozy. Tahun 1936. 1936 ditemukan ada emas di Papua. Bapak Ibu tahu, setiap tahun ini harga tahun 2022 dolar di sana seharga 15.000. Kalau sekarang berapa ya? 16.000 ya. 16.000. Ini dengan harga 15.000 per dolar per tahun yang diuntungkan dari emas atau harta karun yang ada di Papua itu 341 triliun. Kira-kira berapa keturunan Pak Erwin itu menghabiskan? Enggak perlu Pak Erwin susah-susah sekolah lagi. Ya, Bapak Ibu ya. 341. Yang anehnya orang lain yang menemukan dan orang lain yang menikmati karena ketidaktahuan, karena ketidakmampuan, sehingga kita hanya gigit jari melihat orang lain menikmati harta karun itu. Dan kita harus beli emas antam itu kalau istri saya lihat, wih Pak, naik lagi Pak. Wih Pak, kok nggak beli dari kemarin? Pingin sih, ya udah beli, nggak ada duit, ya sama aja. Padahal emasnya kita yang punya, harganya tidak terjangkau, tidak bisa kita nikmati. Dan emas itu ada di Papua, ternyata kondisi Papua sekarang sakit hati ya Bapak Ibu ya. Sumbernya ada di sana. Berkatnya ada di sana. Trilunannya ada di sana. Hanya bisa. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada harta karun yang tak ternilai. Kalau ini masih ada nilainya, masih bisa kita hitung. Tapi ada harta karun yang tak ternilai jumlahnya, harganya. Ternyata ada di dalam diri kita. Nah ini tidak dipahami oleh manusia. Sehingga dia menggali harta karun di luar, sementara ada harta karun di dalam. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca supaya Bapak Ibu memahami dengan pasti ternyata ada harta karun di dalam diri Bapak Ibu. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Aku telah menjadi seorang pelayan jemaat untuk meneruskan firman Elohim. Sepertinya enggak bergairah mencari harta karun ini. Kurang bersemangat ya harta karunnya. Atau bisa disediakan dulu di depan antam, Mas Antam. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang semangat. 1, 2, 3. Aku telah menjadi seorang pelayan jemaat untuk meneruskan firman Elohim kepadamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepadamu orang-orang kudus, dikatakan untuk meneruskan firman Elohim, rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa
dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan atau telah disingkapkan kepada kamu orang-orang kudus. Ternyata rahasia ini di zamannya Adam tidak diberitahukan. Di zamannya Nuh tidak diberitahukan. Di zamannya Abraham masih dirahasiakan. Di zamannya Musa, zamannya Daud, semua zamannya para nabi, mereka tidak paham. Tapi rahasia ini diungkapkan, disingkapkan. Berarti kita lebih spesial dong dengan para nabi. Kalau Tuhan menutup rahasia ini kepada mereka, dan sementara rahasia yang sangat mahal ini rahasia surga, ternyata disingkapkan untuk Bapak Ibu, untuk saya, berarti di mata Tuhan kita lebih spesial dong daripada para nabi mereka yang tidak disingkapkan. Rahasianya apa? Coba kita baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk itulah aku berjeri lelah dengan kekuatannya yang bekerja dengan dahsyat di dalam aku. Untuk inilah aku mau berjeri lelah. Paulus bahasa sederhananya seperti ini. Aku mau menderita, aku mau dipenjara, aku mau dihukum mati untuk memberitakan rahasia yang tersembunyi ini. Rahasia yang berabab-abab ini. Yang tidak disingkapkan di perjanjian lama, tapi sekarang sudah disingkapkan. Untuk menyingkapkan ini, aku rela menderita supaya engkau diperkaya. Bahasanya seperti itu. Rahasianya apa? Apa harta karun itu? Ini jawabannya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka, katakan kepada saya. 1, 2, 3. Kepada saya, Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Apa harta karun itu? Apa kekayaan itu? Kekayaan itu adalah, kita baca 1, 2, 3. Yaitu Kristus ada di dalam kamu. Katakan Kristus ada di dalamku. 1, 2, 3. Kristus ada di dalamku. Ayatnya masih belum. Kristus ada di dalamku. Terus yang adalah pengharapan dan pengharapan akan kemuliaan. Coba lihat Bapak Ibu samping kiri kanannya, ada Kristus enggak ya? Ada Kristus enggak ya? Ada Kristus? Ada Kristus di dalamnya. Jadi judul khotbah hari ini adalah Christ in you. Kristus di dalammu. Ternyata Kristus ini adalah sang pemilik surga, sang pencipta surga, sang penguasa surga. Dia yang menciptakan surga, dia yang menciptakan bumi. Dia yang berkuasa di surga, dia yang berkuasa di bumi. Ternyata sang penguasa, sang pencipta itu, Kristus itu sekarang tinggal di dalam diri kita. Bukankah ini sesuatu yang sangat mahal? Ada Kristus di dalammu, ada harta karun yang tak ternilai itu tinggal di dalam diri kita. Berbicara surga bukan berbicara soal nanti kalau di surga seperti apalah gitu. Kalau ditanya kira-kira surga itu bayangan kita apa ya Bapak Ibu ya? Pasti tidak ada air mata. Tidak apa lagi? Tidak ada tangisan. Tidak ada tagihan utang, apalagi tidak ada cicilan, apalagi tidak ada lagi apa? Yang pasti tidak ada lagi omelan-omelan dari keluarga, tidak ada yang lain. Pikiran kita seperti itu. Surga, konsep surga bukanlah demikian. Surga itu berbicara tentang Kristus memerintah di surga. Tanpa Yesus Kristus, surga bukanlah surga. Apa sih perbedaan surga dan neraka? Neraka adalah tidak adanya Yesus di sana. Di mana Yesus tidak ada, itu adalah neraka. Surga dikatakan damai, penuh sejahtera, penuh sukacita, itu karena ada Kristus yang memerintah di surga.
Dan sekarang Kristus itu ada di dalam diri kita, yang memerintah di dalam diri kita, sehingga seharusnya pernikahan itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan. Karena apa? Kita paham ada Kristus. Jangan seperti harta karun yang ada di Indonesia. Ada harta karunnya dan kelihatan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, tapi tidak bisa dinikmati. Seharusnya Kristus bisa kita lihat, bisa kita raba, dan bisa kita nikmati. Katakan amin. Terus ayat selanjutnya, mari kita baca, lihat. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kepada mereka, Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi karena Kristus ada di dalam diri kita, maka poinnya adalah Kristus itu adalah kekayaan dan kemuliaan. Ternyata di dalam diri kita ada kekayaan. Ternyata di dalam diri kita ada kemuliaan. Katakan amin. Jangan mencari kekayaan di Gunung Kawi. Jangan mencari kekayaan ke paranormal. Tapi kekayaan dan kemuliaan itu ada di dalam Yesus. Yesus adalah sumber kehidupan. Next. Yesus adalah sumber kekayaan. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Yesus adalah sumber kesuksesan. Yesus adalah sumber kuasa. Yesus adalah sumber kesehatan. Katakan Yesus adalah sumber. 1, 2, 3. Suatu hari saya pernah diajak keluarga untuk datang ke rumahnya. Lalu saya minta untuk di-Sherlock. Tolong di-Sherlock, saya bilang. HP saya masih waktu itu masih baru lah. Masih bau toko HP-nya. Lalu saya lupa ngecasnya. Lalu saya mulai buka Google Map. Saya mulai klik alamat yang dikirim. Mulai jalan. Di dalam hati saya sudah mulai deg-degan nih. Ini perjalanan masih jauh, tapi baterainya tinggal 5% lagi. Wah, Bapak Ibu pasti merasakan hal yang sama ya. Kita butuh mapnya, kita butuh HP-nya, tapi baterainya tinggal 5% lagi. Waduh, jangan. Mau ditengking-tengking itu enggak naik-naik itu baterainya. Di dalam nama Yesus naik enggak naik-naik itu pasti. Sudah lebih dari setengah jalan. 2%. Tuhan tolong saya. Ini saya hambamu. Yes. Mulai kata-kata profetik. Ini saya hambamu. Asli saya enggak tahu jalannya. Sudah ikutin jalan tikus, jalan kecoa, semua jalan-jalan saya ikutin. Dan akhirnya mati. Mau dibawa kemana perjalanan ini? Saya berhenti. Mati total HP. Harga HP-nya tetap sama. Tidak ada berubah. Tapi karena powernya tidak punya power lagi, tidak punya tidak punya listriknya, tidak punya baterainya, sudah habis. Hang saya. Yang saya lakukan adalah balik arah, pulang. Itu pun pulang, nanya-nanya ke orang. Jalan Sunter Hijau di mana? Karena saya sudah lewat jalan tikus. Mana Sunter Hijau? Danau Sunter. Oh, Danau Sunter, sana. Karena apa? Sumbernya sudah tidak ada lagi. Orang Kristen jika tidak memahami ada sumber di dalam dirinya, maka dia akan bertanya kepada orang lain. Maka dia akan melihat dirinya ini tidak tahu apa-apa dan tidak berharga. Tapi ketika kita mengetahui dan melihat bahwa ada Kristus di dalam kita, sumber pengharapan itu, maka kita akan menjagai kualitas hidup kita. Katakan amin. Karena apa? Ada harta karun.
Saya percaya jika ada harta karun di bawah rumah Bapak Ibu, rumah itu tidak akan engkau biarkan diambil orang. Mau dibeli dengan harga apapun tidak akan engkau kasih. Engkau akan jagai, engkau akan pagari sambil engkau icip-icip harta karunnya. Inilah yang harus disadari, dipahami oleh Kristen. Jika kekristenan tidak memahami ada Kristus di dalamnya, maka dia akan merasa tidak berharga. Maka dia akan tidak merasa tidak penting hidup di dunia ini. Apa yang harus saya lakukan? Ada orang yang bertanya, Pak, saya khawatir, saya gelisah, saya takut tentang hari esok. Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak paham. Ternyata ada sumber berkat di dalamnya. Papua itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Itu kekayaan Indonesia. Itu emas Indonesia. Tapi miris hati orang Papua. Mayoritas tidak dapat menikmati apa yang seharusnya yang menjadi surga dunia itu. Banyak orang Kristen sama-sama tahu karya salib Yesus, sama-sama paham karya Yesus, sama-sama tahu apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tapi karena dia tidak sadar bahwa Sang Pencipta, Sang Penguasa itu ada di dalam dirinya. Kalau ada di dalam diri kita, maka sebagai istri, maka sebagai suami akan melihat istrinya, di dalam istriku ada Kristus. Sehingga tidak lagi suami membanding-bandingkan dengan istri yang lain. Karena di dalam istri pun ada Kristus yang berharga, yang mahal itu. Sehingga istri pun tidak membanding-bandingkan suaminya dengan suami yang lain. Karena apa? Di dalam diri pasangannya ada Kristus. Katakan amin. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Oke, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Boleh dimunculkan? Yang dikatakan dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, artinya kita telah dipindahkan dari Adam yang pertama. Di sini Adam yang pertama. Semua yang lahir dari Adam yang pertama berada di dalam kegelapan. Berada di dalam penghukuman. Berada di dalam kutuk. Siapa yang tidak lahir dari Adam yang pertama di tempat ini? Ada yang tidak lahir dari Adam yang pertama di tempat ini? Semua dari Adam yang pertama ya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan tidak akan pernah menciptakan manusia lagi di luar dari Adam. Karena perintah sudah diberikan kepada Adam, beranak cuculah. Artinya manusia harus lahir dari Adam. Artinya semua yang lahir dari Adam, next boleh dimunculkan poinnya lagi. Semua yang lahir dari Adam yang pertama, itu adalah manusia yang hidup di dalam kegelapan. Manusia yang hidup di dalam kutuk. Oleh karena satu orang berdosa, maka semua manusia hidup di dalam dosa dan kutuk. Karena itu harus muncul lagi Adam yang terakhir. Supaya apa? Semua yang lahir dari Adam yang pertama harus binasa, harus mati, harus dikutuk. Tapi orang yang lahir dari Adam yang terakhir, sebagaimana Adam yang terakhir, yaitu dia mulia, dia kekal. Kita yang lahir dari Adam yang terakhir. Katakan saya lahir dari Kristus. 1, 2, 3. Semua orang yang percaya itu lahir dari Kristus. Apanya yang dilahirkan? Yang lahir baru itu adalah rohnya. Katakan amin. Untuk menggambarkan itu saya minta 3 orang dengan cepat. Jeko, siapa lagi? Yang muda-muda deh. Jeko boleh maju ke depan. Stephen, mana Stephen? Ada di sini? Ya, maju ke depan. Siapa lagi? Yang muda-muda. Pak Erwin muda. Oke, Pak Guru. Oke, pas di situ aja. Ya, di sana.
Kadang orang lupa, sulit. Lahir baru itu apa sih? Hidup baru itu apa sih? Pak, saya sebelum terima Yesus dan terima Yesus, jerawat saya masih ada. Kudis saya masih ada, uban saya masih ada. Katanya lahir baru, enggak ada yang baru. Tetap sama, hutang saya tetap ada, Pak. Enggak kurang-kurang. Yang dimaksud lahir baru, ingat, semua yang lahir dari Adam itu berbicara tentang daging, tentang tubuh ini. Tapi yang dimaksud lahir ini adalah roh, jiwa, tubuh. Ini apa? Ini tubuh. Yang dikatakan lahir baru itu adalah ini. Rohnya yang baru. Itu yang dikatakan hati yang baru. Inilah yang diselamatkan. Inilah yang dikatakan kita tutup mata di bumi, buka mata rohnya. Tubuhnya tetap di tanah. Bapak Ibu bongkar tetap tubuhnya di tanah. Tidak akan berangkat ke surga. Rohnya yang berangkat ke surga. Jadi ketika kita percaya Yesus yang dikatakan berpindah dari kegelapan kepada kerajaan putranya yang tunggal. Rohnya. Roh manusia dengan roh kudus sudah bersatu. Tapi yang tubuhnya yang sana ya jerawat tetap jerawat. Enggak ada berubah. Sehingga roh manusia yang sudah dilahirkan baru dengan roh kudus. Nah, kenapa roh Tuhan bisa tinggal sementara Tuhan itu kudus? Oke? Karena roh ini sudah kudus. Ini tidak bisa dicemari. Karena itulah roh Tuhan tinggal bersama roh manusia. Dan roh Tuhan dengan roh manusia inilah yang terus mempengaruhi jiwa. Jadi Bapak Ibu dengar khotbah supaya jiwanya diperbaharui. Cara berpikirnya, rohnya tidak diperbarui. Sudah lahir baru, sudah aman bersama Tuhan Yesus. Ini disinilah Christ in you, Kristus tinggal di dalammu. Sehingga dengan roh kudus, dengan roh kita mempengaruhi jiwa ini. Setelah pengaruhi jiwa ini, cara berpikir jiwa kita, maka tubuhnya ngikut. Tubuhnya ini kan seperti bodi mobil. Tidak bisa bergerak apa-apa kalau tidak digerakkan oleh setirnya. Nah setirnya itu adalah jiwanya. Oke? Jadi ketika jiwa ini diperbaharui, terus firman Tuhan dikatakan roh Tuhan ada padamu. Sehingga terjadi metanoia, pembaharuan pikiran. Sehingga ketika alami jiwa ini berubah, maka ketika kita alami masalah, kita ingat ada Tuhan. Sementara jiwa ini rebut-rebutan dengan roh Tuhan dengan roh dunia. Kamu tidak layak diberkati, kamu jahat, kamu itu pemalas, masa lalumu seperti ini, kamu tidak layak. Sementara roh kudus dengan manusia, aku mengasihimu tanpa syarat, aku mencintaimu, aku mengasihimu tanpa syarat, aku memberkatimu tanpa henti. Semua, tapi roh dunia terus mengintimidasi ini. Karena itu pentingnya untuk kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ini bisa direbut, jiwanya ini bisa direbut. Sehingga banyak orang Kristen yang kepahitan. Banyak orang Kristen yang sakit hati. Kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Jangankan gereja, jangan hamba Tuhan. Sama Tuhan pun dia kecewa. Karena apa? Roh dunia berhasil mengintimidasi dia. Itulah pentingnya Bapak Ibu beribadah. Untuk apa? Jiwanya ini tenang. Kalau jiwanya ini gelisah, kasurnya Bapak Ibu harganya 10 juta, tidak bisa tidur. Tetap saja tubuh ini gelisah. Mikirin apa? Mikirin utang, mikirin tagihan, mikirin omongan mertua, mikirin omongan orang lain, mikirin. Tapi ketika jiwa ini yang dipikirkan adalah perkataan Tuhan, yang rohnya sudah diselamatkan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu untuk memahami bahwa kita ini sudah ada Kristus di dalamnya. Coba poin yang terakhir.
Lihat, kita bandingkan Adam yang pertama dengan Adam yang terakhir. Oke ya, Adam yang pertama, poin yang pertama. Kita lihat Bapak Ibu, lihat ini Adam yang pertama. Sama-sama kita baca, poin yang pertama, 1, 2, 3. Otoritas, Tuhan berkata kepada Adam, semua ciptaan yang ada di dunia ini, aku berikan kepadamu. Berkuasalah, taklukkanlah. Itu Adam yang pertama. Adam yang terakhir yaitu Yesus, apa poinnya? Otoritas atas semua. Adam pertama dan Adam terakhir sama-sama punya otoritas. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Yesus waktu dia pelayanan di dunia, seharusnya Adam yang pertama dapat melakukan hal yang sama. Karena punya sama-sama otoritas, punya otoritas. Kalau Adam yang terakhir itu Yesus Kristus dapat menyembuhkan orang sakit, Adam yang pertama bisa melakukan itu. Karena apa? Kuasa diberikan, otoritas diberikan. Adam yang terakhir berkuasa, ada yang pertama berkuasa. Sama-sama berkuasa. Tapi lihat selanjutnya. Yang kedua, Adam yang pertama dicobai dan kalah. Sama-sama dicobai. Adam yang terakhir Kristus apakah dicobai? Dicobai dan sama-sama si ular yang mencobai. Yang sini kalah, yang di sana menang. Yang ketiga, Adam yang pertama menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Jadi semua yang lahir dari Adam pasti jatuh dalam dosa. Pasti. Semua manusia ini orang berdosa. Bayi yang baru lahir berdosa enggak ya? Anak yang masih di dalam kandungan berdosa enggak ya? Kalau agama yang lain tidak loh Bapak Ibu. Hanya Kristen yang mengajarkan bayi itu berdosa. Harimau, binatang buas atau binatang jinak? Bayi, anak harimau yang baru lahir, itu disebut binatang buas atau binatang jinak. Belum melakukan kejahatan, belum memangsa, belum ada yang dilakukan. Tapi sudah disebut binatang buas. Karena apa? Status dari orang tuanya. Status kita dari Adam. Adam yang berdosa, maka siapapun harus berdosa. Status Yesus adalah yang kudus. Sehingga Yesus mengampuni dosa manusia. Sehingga kita semua orang yang diampuni dan yang dikuduskan. Katakan amin. Jadi status Yesus kudus, maka semua yang lahir dari Yesus adalah orang-orang kudus. Katakan saya orang kudus, 1, 2, 3. Karena orang tua kita kudus. Tidak mungkin Jeko itu marga siahaan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin nanti anaknya Jeko itu marga Pak Pahan, tidak ada ceritanya. Mau 10, 30 generasi tetap laki-laki itu akan membawa marga bapaknya. Saya ini nenggolan yang ke-15, artinya ada 14 orang tua di atas saya. Saya tidak perlu saya berjuang untuk mendapatkan status marga saya. Maka marga itu sudah permanen tinggal dalam diri saya. Status orang kudus itu kita dapatkan bukan dari usaha, ibadah, pekerjaan. Tapi kita dapatkan dari Bapa kita yang di surga. Yesus Kristus yang menguduskan, menyelamatkan, memberkati kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan selanjutnya, ketidaktaatan Adam yang pertama membawa kematian. Sehingga semua orang yang lahir dari Adam pasti mati. Tapi lihat Yesus Kristus. Ketaatan Yesus memberikan kehidupan. Sehingga semua orang yang percaya dari Yesus. Kalau Adam yang pertama lahir dan mati. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus lahir dan hidup kekal. Katakan amin. Nah ini yang luar biasa yang terakhir. Sama-sama baca Bapak Ibu. Belum. 1, 2, 3. Memberi otoritas kepada setan. Yang di sana? Kenapa manusia tidak seperti Yesus yang seharusnya yang saya katakan tadi, punya otoritas? Karena otoritas itu, kuasa itu diberikan kepada setan.
Seharusnya di Taman Eden, harusnya ada di sana orang Manado. Seharusnya Ibu Desi yang harus diciptakan di sana. Sehingga itu ular langsung dipotong, dijadikan rica-rica. Jangankan tergoda. Cuman masalahnya waktu itu orang Manado belum lahir. Seharusnya Adam berkata, otoritas di dunia ini saya yang punya. Engkau mengajak saya jatuh dalam dosa. Bisa saja Adam langsung mengeksekusi mati itu ular. Tapi karena dia menyerahkan kuasa itu kepada Adam. Sehingga Yesus harus mengambil kembali kuasa itu. Dan ingat Bapak Ibu, kuasa itu diserahkan kembali kepada manusia. Yesus berkata, aku memberikan kuasa itu kepadamu untuk menginjak ular. Sehingga santet guna-guna tidak dapat menyentuhmu. Sehingga rancangan si jahat, bahkan tipu musyirat iblis tidak dapat menyentuhmu. Karena kuasa itu telah diberikan kepada kita untuk menginjak ular. Inilah pentingnya kita memahami Christ in me, Christ in you, ada Kristus di dalammu, ada Kristus di dalamku, katakan amin. Sehingga ketika kita paham, kita tidak tergoda dengan godaan di luar sana. Ingat, kuasa si jahat sudah ditaklukkan. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Saya tutup satu kesaksian. Ada satu keluarga, ibu ini diwawancarai oleh anaknya. Lalu anaknya berkata seperti ini, "Mah, saya heran, belum bisa nangkap. Kenapa sih mama mengampuni papa? Padahal kan papa sudah pergi dengan pelakor, sudah menikah, dan papa melantarkan kita dan meninggalkan utang 1 M. Untuk hidup saja kita susah, kita sulit. Sekarang papa datang dengan kondisi yang sudah miskin total dan sakit-sakitan. Mama kok bisa terima keadaan orang seperti ini? Bahkan mama mau menjual lagi rumah satu-satunya hanya untuk mengobati manusia seperti ini," kata anaknya. Kenapa mama mau? Saudara tahu apa jawabannya? Waktu saya dengar jawaban itu saya menangis. Kalau bukan mama yang menyelamatkan, siapa yang menyelamatkan? Tuhan jauh-jauh turun datang dari surga ke bumi hanya menyelamatkan orang yang tersesat. Dan ini yang tersesat ini papamu sendiri dan sudah pulang ke rumah. Apakah harus kita binasakan atau kita selamatkan? Lihat waktu Yesus datang ke dunia. Dia harus menyeberangi Danau Galilea. Di Danau Galilea di dalam perahu ada angin topan, angin ribut, gelombang yang dahsyat yang membuat murid-muridnya hampir kehilangan nyawa. Murid-muridnya berteriak, "Guru, kita mau binasa." Bapak Ibu tahu perjalanan mereka itu sampai ke seberang hanya menyelamatkan 1 jiwa yang sudah dibuang masyarakat. Dan jiwa itu tinggalnya di kuburan dan sudah dirantai. Taunya hanya teriak-teriak, tapi Yesus datang dengan perjalanan yang sangat jauh. Padahal sebelumnya dia khotbah, dia KKR di hadapan ribuan orang. Khotbah KKR ini dia tinggalin. Dia berjalan di tengah danau, goncangan badai terjadi. Hanya untuk menyelamatkan manusia yang tidak ada harganya. Lalu di atas kayu salib, Yesus berkata kepada penjahat yang di sampingnya. Sementara penjahat yang di sampingnya itu sudah diberi hukuman mati. Artinya hukuman mati, semua manusia tidak memberikan pengampunan. Semua manusia menghukum. Sehingga pemerintah pun harus menghukum. Sementara semua memberikan penghukuman. Yesus berkata memberikan apa? Hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Wah, saya dengar kesaksian itu saya menangis. Selamatkan keluargamu.
Jika ada keluargamu yang belum selamat, selamatkan keluargamu. Karena pada akhirnya nanti kita akan ada mahkota pemenang jiwa. Semua mahkotanya berbeda-beda. Tidak mungkin para rasul mati rela memberitakan Injil, mati. Posisi kita sama dengan para rasul, tidak mungkin. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan, jika ada orang yang mengurangi hukum ini, dia akan mendapat posisi yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ada posisi yang paling rendah, pasti posisi yang paling mulia adalah saudara dan saya yang memperhatikan jiwa-jiwa, katakan amin. Dan jiwa-jiwa itu akan berharga jika kita memahami ada Kristus di dalam kita. Ketika kita memahami ada Yesus di dalam diri kita, minimal Bapak Ibu jangan takut dan gelisah hatimu. Pemain musik boleh maju ke depan. Jangan khawatir tentang hari esok. Kalau nyawanya saja diberikan kepada saudara dan saya, pasti solusi permasalahan di dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Katakan amin. Tidak ada persoalan yang permanen. Semua masalah, semua persoalan itu bersifat numpang lewat. Katakan numpang lewat. Yang permanen itu adalah Kristus ada di dalamku. Katakan Kristus ada di dalamku. 1, 2, 3. Kristus ada di dalamku. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kau sungguh baik Tuhan. Bapak Ibu sadari ada Kristus di dalammu. Kuasa yang diberikan Adam ke iblis sudah diambil Yesus. Sehingga iblis tidak berkuasa atas orang percaya. Iblis tidak dapat merusak rumah tanggamu. Engkau yang punya kuasa. Engkau yang menentukan apakah rumah tanggamu bahagia atau menderita, sukses atau berantakan. Ada kuasa di tanganmu. Letakkan hatimu kepada Yesus. Lihatlah ada Kristus di dalammu. Baik yang ada yang bergabung melalui Zoom. Di dalam nama Yesus Kristus. Ada keluarga Eriko, Ibu Fani, Bu Hera, Bu Anggita Octavia. Ada Kristus di dalammu. Dimanapun engkau berada, ada Kristus di dalammu. Dulu Adam tidak ada Tuhan tinggal di dalamnya, sehingga dia bisa jatuh untuk selamanya. Sekarang engkau tidak akan bisa jatuh. Engkau jatuh, engkau akan bangkit. Engkau jatuh, engkau akan bangkit. Engkau jatuh, engkau akan bangkit. Dan engkau terus bangkit dan bangkit dan bangkit. Karena Kristus ada di dalammu. Sadari, pandang. Karena ada Kristus di dalammu, sakit penyakitmu lihat, semuanya telah disalibkan oleh Yesus. Penderitaanmu sudah disalibkan oleh Yesus. Kutuk-kutukmu sudah disalibkan oleh Yesus. Bahkan dosa-dosamu sudah disalibkan oleh Yesus. Dan sakit penyakitmu sudah disalibkan oleh Yesus. Sehingga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup.
hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari dengan iman sama-sama katakan, Yesus kau segala bagiku, Tuhan dan Raja-Ku. Amin. Kasih melimpah di dalam hidupku, kasih-Mu sembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Katakan, Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja-Ku. Kasih sayang-Mu melimpah, amin, dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sama-sama katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja-Ku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Katakan, Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja-Ku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini. Sama-sama katakan, jemaat Tuhan sendiri. Engkau setia, sumber kekuatanku. Dalam nama Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku. Katakan, Yesus kau segalanya. Yesus. Yang-Mu melimpah dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuh. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, karena Kristus ada di dalammu sekarang ini. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja-Ku.
bersamaku, Yesus bersamaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Terima kasih Yesus. Everything I need is in you. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Katakan Christ is. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Christ is enough for me. Christ enough for me. Amen. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita serahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada Kristus dalam kami. Ada harta karun surgawi dalam hidup kami. Dan kami sudah menemukan. Dan kami harus menikmati Kristus dalam diri kami. Kami menikmati di dalam keluarga. Sehingga setiap keluarga yang berkemenangan. Kami menikmati di dalam pekerjaan. Sehingga setiap pekerjaan diberkati berlimpah-limpah. Kami menikmati Kristus di dalam pelayanan. Sehingga pelayanan penuh dengan urapan dan kuasa Tuhan. Kami menikmati Kristus dalam segala aspek hidup kami. Yang percaya Kristus tinggal permanen dalam hidupnya. Dengan iman sama-sama katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan doa jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama bersiap untuk memberikan yang terbaik. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan di tempat ini pada hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin sekali lagi memberikan yang terbaik Yesus. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik.
Amin. Kita akan sama-sama menyaksikan YS News untuk minggu ini.
Tuhan, siapa yang diberkati oleh ibadah pada pagi siang hari ini? Yeay, haleluya. Kami sangat senang Bapak Ibu yang hadir, jiwa-jiwa yang setia maupun yang baru pertama kali hadir. Kami rindu untuk boleh bertemu lagi di minggu depan. Tidak ada pengumuman tambahan, kita mau tinggikan Tuhan sekali lagi. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja once more, katakan tinggi. Tinggi namamu, amin. Kemuliaan, sorak-sorai dengan segenap hati, Raja Mari jemaat sendiri yang katakan, angkat tanganmu. Namamu dipuji, haleluya. Hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, haleluya. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sorak-sorak bagi Kristus yang termeriah, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, baik yang onsite maupun online yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Ya, marilah sebelum kita menutup ibadah kita ini, mari kita sama-sama mengarahkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Kasih karunia yang melimpah-limpah dari Bapa Yahweh, kasih sayang dari Tuhan Yeshua HaMashiach, bahkan persekutuan yang manis, penyertaan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan dari Roh HaKodes menjadi bagian saudara dan saya mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya dikasihi tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas. Dan saudara dan saya dijadikan umat-umat pemenang, lebih dari pemenang di dalam seluruh aspek bahkan seluruh perjalanan kehidupan kita. Terimalah berkat yang melimpah-limpah ini dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.